Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah anugerahkan, curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul kajian kita pada sore hari ini yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul ini diambil dari hadis Nabi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi atau Imam Turmuzi. Boleh dibaca Tirmizi, boleh dibaca Turmizi. Jadi kedua-duanya boleh dibaca. Apa kata Rasulullah SAW di sini? Sebelum itu, Uqbah bin Amir diminta oleh segelintir atau sebagian para sahabat untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Uqbah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan?" Dan dari sini bisa kita ambil faedah hadisnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah gigihnya para sahabat untuk bisa selamat dari kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah yaitu jika kita tidak faham tentang suatu perkara agama, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Sebagaimana para sahabat bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan bukan perkara yang kecil, tapi perkara keselamatan. Kita melihat, mungkin kita tahu para sahabat itu Allah Subhanahu wa taala telah memberi gelar kepada mereka, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka sudah Allah tentukan kedudukannya di akhirat nanti. Bagaimana dengan kita yang belum tentu kedudukan kita di akhirat nanti? Para sahabat mau bertanya tentang keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dijadikan oleh sebagian para ulama yaitu tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya secara keseluruhan. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya di hadis ini ada 3 wasiatnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuman waktu mungkin tidak cukup. Kita ambil 1 wasiat saja dari Rasulullah SAW dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ini. Kata Nabi SAW, "Wal yasa' baituk," dan luaskanlah rumahmu. Apa yang dimaksud dengan meluaskan rumah ini? Mungkin di benak kita, di pikiran kita, mindset kita mungkin ini membangun rumah, memperbaikinya, memperbagusnya, mungkin itu. Tapi di sini para ulama menjelaskan, yang pertama maksud dari melapangkan rumah itu yaitu adanya tarbiyah, pendidikan di dalam rumah setiap kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ingin keluarga kita selamat dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat, maka terlebih dahulu kita mulai dari keluarga kita.
didik anak dan istri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ajarkan tentang kitabullah, ajarkan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari wal yasa' baituk, dan lapangkanlah rumahmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengadakan adanya tarbiyah, pendidikan di dalam rumah kita, pastilah di rumah itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bagaimana rumah itu akan menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau keluarganya menjadi tenang, tentram. Sebelum membentuk rumah tersebut, pertama kali para ulama itu menjelaskan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu memilih istri. Jadi kalau ingin kita, anak kita, keluarganya bagus, menjadi keluarga yang soleh dan soleha, pertama kali yaitu pilihlah calon istri yang terbaik. Jadi dari awal, buat membentuk generasi Islam itu diawali dari pemilihan calon istri yang terbaik, baik untuk diri kita maupun untuk anak kita nanti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya pernikahan itu ibarat sebuah tanaman. Baiknya tanaman itu tergantung dari tanahnya. Maka pilihlah tanah yang terbaik. Maka jarang sekali tanah yang baik akan melahirkan hasil yang baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari sinilah berangkat, kalau ingin kita menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, pilihlah yang terlebih dahulu calon istri yang baik, baik untuk kita maupun untuk anak-anak kita nantinya. Maka akan lahirlah di sini keluarga generasi Islam yang terbaik. Sebagaimana dahulu para salafus saleh kita, seperti Imam Syafi'i, itu dari siapa beliau bisa seperti itu? Dari ibu mereka. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang lainnya. Itu mereka itu lahir dari rahim ibu-ibu yang salehah, jamaah dirahmati Allah azza wa jalla. Ini adalah makna yang pertama dari wal yasa' baituk, melapangkan rumah itu, yaitu menjadikan rumah itu adanya tarbiyah, pendidikan di dalamnya. Nah, mungkin kita bisa melihat kenapa generasi sekarang ini, generasi muda, generasi Islam ini akhlaknya hancur, adabnya hancur. Itu bisa jadi kurangnya tarbiyah, pendidikan di dalam rumah kita, atau salah dalam pemilihan dari awal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, makna dari wal yasa' baituk itu adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berlapang dada menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan, hukum asal dari takdir Allah itu adalah baik. Meskipun kita ditimpa dengan takdir yang buruk, tapi di balik itu ada hikmah yang tidak akan kita ketahui. Yang penting kita adalah berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap takdir yang menerima kita, baik atau buruk, atau yang buruk menerima kita, atau kita ditempa oleh takdir yang buruk, maka kita harus berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.